Dengan ini kami persilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata tentang P5 ke depan. Kepada Ibu kami persilahkan. Sabar, kecil kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah selalu kita mengingat dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk mengadakan kegiatan berkumpul bersama ini dalam rangka untuk mengeksplorasi, mengelaborasi dan menyamakan persepsi antara orang tua siswa dan siswa kita sendiri serta bagaimana dengan edukasi dari guru masing-masing di fase C ini. Dan tak lupa pula kita selalu memanjatkan dan mengingat serta mengirimkan salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, di sini saya sebagai kepala sekolah masih menjabat sebagai PLH. Itu sudah 2 tahun ya, di Januari tanggal 10 kemarin itu tepatnya 2 tahun. 2 tahun ya? 2023. Saya masuk 2023 Januari juga di tanggal 10. Dan ini tepatnya 2 tahun dan menurut informasi dari Bapak Kepala BKD ya, waktu itu semalam saya silaturahim di rumahnya, kebetulan mengantar teman saya yang memutasi dari Kota Utara ke Makassar. Sempat saya nimbrung tentang bagaimana PLH. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau yang dinamakan PLH itu pelaksana harian, itu kalau menurut regulasi aturan Menpan itu hanya 3 hari. Nah, kami ini yang PLH di seluruh Kota Makassar itu diberi tanggung jawab bertahun-tahun. SK pun tidak diganti-ganti. Sesungguhnya kalau kita mau merujuk ke Menpan. Ya, kalau PLT itu 3 bulan saja. Nah, banyak PLT di Makassar itu juga bertahun-tahun. Ya, tapi kalau PLT itu biasa diperbaharui SK-nya sama BKD. Tapi kami ini yang PLH tidak sama sekali diperbaharui SK kami. Nah, sesuai dengan informasi dari Bapak Kepala BKD, kami ini menunggu SK PLT. Ya, seperti itu Bapak Ibu, dan juga saya dengar dari Bapak sendiri, dia menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan sekarang itu ada PJ-nya itu PLT-nya adalah Ibu Nilma. Ya, kemarin itu Pak Muhyiddin ya, karena sesuatu dan lain hal dia digantikan oleh Ibu Nilmas. Jadi sekarang kepala dinas kita adalah Ibu Nilma. Itu sampai ada pergantian definitif dari wali kota baru, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, terkait informasi yang saya berikan ini, maksud saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bila mana, insya Allah ya kedepannya, kalaupun saya diamanahkan PLT di sini, di SK minggu depan di sini, alhamdulillah, tidak di SK kan juga, alhamdulillah, kembali menjadi guru, alhamdulillah juga ya, karena sesungguhnya ya komitmen saya masuk di SD Negeri Baraya 1, Impres Baraya 1 ini bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki. Dan segala kegiatan-kegiatan program itu, program sekolah apapun bentuknya, itu saya memperbaiki, bukan merusak. Sesungguhnya di sini saya berada di depan guru semua, dan di depan Bapak Ibu orang tua siswa itu adalah saya sebagai pimpinan, bukan sebagai bos. Beda ya, kalau kita memaknai sebagai pimpinan berarti sebagai bos ya, berarti saya sendiri yang mengelola sekolah ini. Tapi kalau saya sebagai pimpinan, marilah kita bersama-sama berkontribusi memajukan sekolah ini di Satuan Pendidikan Impres Baraya 1. Sesungguhnya ini semua untuk anak-anak kita ke depannya, bukan untuk kita pribadi, kepala sekolah, bukan untuk guru, dan bukan juga untuk orang tua siswa, tapi anak didik kita, anak kita masing-masing mau diperbaiki karakternya. Nah, itulah apa gunanya pemerintah meluncurkan program P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini ya, bukan semata-mata untuk pola pikir untuk bergaya-gaya. P5 itu untuk, kan sudah ada ditanamkan, diluncurkan beberapa tema Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu gurunya sudah memberitahukannya di grup ya, ataukah sudah melihat hasil rapornya. Di situ ada beberapa tema dari P5. Di situ ada tema berkelanjutan, berkebinekaan global, itu semua guru-guru akan memprogramkan itu. Nah, semester kemarin itu adalah kearifan lokal. Itu bentuknya kearifan lokal. Nah, semester 2 ini saya selaku kepala sekolah bersama dengan guru-guru ya, menyamakan persepsi bagaimana kalau bisa kita bersama-sama berkebinekaan global lagi yang berkelanjutan. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Ini temanya untuk semester ini. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh fase C tergantung dari kekompakan dan persamaan persepsi guru di fase C. Yang jelas yang namanya berkebinaan gaya hidup berkelanjutan ini artinya terus menerus akan bermanfaat bagi peserta didik dimanapun dia berada, di SMP, di SMA, dia akan skillnya akan tersimpan, kemampuannya, kompetensinya akan tersimpan. Jadi kapabilitas anak-anak itu ada di dalam dirinya. Kita ini guru-guru hanya
sebagai fasilitator seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu untuk terus mendukung program-program yang dilakukan oleh sekolah dan juga menginisiasi anak-anaknya di rumah untuk ada bekal ke sekolah seperti itu. Jadi gaya hidup berkelanjutan nanti akan dijelaskan oleh Pak Rizal sendiri apa sih itu tema gaya hidup berkelanjutan, apa yang akan dilakukan seperti itu. Jadi saya berharap dan guru-guru berharap semua dan Bapak Ibu juga berharap tentunya tema ini akan betul-betul berdampak pada siswa, bukan kepada kita, bukan kepada guru dan bukan kepada siapa-siapa, tapi skillnya anak yang mau dibentuk seperti itu. Jadi saya sekali lagi saya meminta kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa agar terus mendukung program sekolah dan menuntut, bukan menuntut ya, menuntut beda Bapak Ibu ya. Jadi kita menuntut anak tak di rumah ya. Bagaimana mendengarkan guru di sekolah, karena sesungguhnya anak tak itu ini depan-depan tak ini adalah gurunya orang tua siswanya. Jadi marilah kita saling bersinergi, saling membangun dan saling berkreasi untuk inovasi sekolah ke depannya. Sepakat ini Bapak Ibu? Oke. Dengan kegiatan fase kelima yang dilaksanakan fase C ini dari guru-guru kelas 5-6, saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sepakatan mengangkat dari Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian kita melangkah ke berikutnya, itu adalah teknis pelaksanaan P5 itu sendiri yang akan dibawa oleh Bapak Rizal. Dengan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati teman-teman fasilitator dari fase C UPT SMSD Persebaya 1. Jadi kita langsung saja karena kebetulan sebentar ada pelatihan guru juga. Teknis pelaksanaan P5 fase C semester 6 tahun 2024-2025. Jadi kalau yang tahun sebenarnya saya jelaskan tadi, kalau yang semester 1 itu kita kearifan lokal. Inti topiknya itu adalah makanan khas Sulawesi Selatan. Itu semuanya masalah makanan-makanan. Nah, untuk semester 2 ini, kenapa kita bisa, ada alasannya, kenapa kita beralih ke tema gaya hidup berkelanjutan. Itu pertama, karena kita ada kesepakatan dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan semua guru di SD Persebaya 1 untuk mengangkat gaya hidup berkelanjutan ini, karena supaya, seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, siswa-siswa kita mempunyai skill untuk mereduce atau mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan rumahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terakhir waktu refleksi P5 semester 1, saya meminta beberapa dari orang tua siswa untuk menyampaikan pesan dan kesan serta P5 apa yang kira-kira bisa kita angkat di semester 2. Jadi ada banyak yang saya dapatkan itu, termasuk dari Bapak Ketua Komite sendiri. Kebetulan orang tua siswa saya itu memberikan masukan kepada saya untuk mengangkat suatu tema yang bisa bermanfaat di lingkungan sekolah dan bermanfaat untuk siswa. Dan ada juga orang tua mengatakan bahwa bisa tidak Pak angkat tema yang betul-betul siswa yang kerja, bukan orang tuanya, seperti itu. Dan itu bisa dipahami karena waktu semester 1 itu ya kita tidak bisa menafikan ada banyak bantu orang tua siswa pada saat proses memasak. Nah, kalau di sini kita akan dituntut anak-anak kita itu betul-betul mengerjakan di sekolah. Nah, pertanyaannya, orang tua siswa itu tugasnya apa? Sebentar saya jelaskan, ada materi kita sendiri. Nah, itu alasannya kenapa kita mengangkat gaya hidup berkelanjutan. Jadi sudah ada dari kepala sekolah, kemudian dari pihak orang tua siswa diwakili oleh ketua komite itu menyampaikan kepada kita bahwa seperti ini. Nah, itulah tugasnya kita sebagai guru, mengambil semua saran-saran dari orang tua siswa supaya kita terapkan. Jadi meskipun guru yang menentukan, tetap harus ada saran yang kita terima dari orang tua siswa. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada orang tua siswa yang sudah memberikan saran. Jadi kita semua sudah melakukan. Kemudian topik, jadi di tema itu secara umum semua satu sekolah. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, temanya sama semua, gaya hidup berkelanjutan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu di topiknya. Jadi nanti setiap fase itu ada topik yang berbeda-beda. Kebetulan kita berada di fase C, kami memberinya nama itu Tambai. Jadi ini akronim Tambai. Kalau Tambai itu dalam bahasa Makassar itu menambah. Nah, jadi apa yang sudah ada di lingkungan sekolah kita tambah. Apa singkatan dari Tambai itu? Taman Mini Barsa Indah. Jadi Taman Mini Barsa Indah. Nah, di sini kan kita sudah lihat sudah ada taman sejak dulu itu sudah dibikin. Nah, kita tambah tamannya. Kita berikan taman yang sebagai percontohan nanti, ternyata taman itu bisa dibikin indah dari bahan-bahan bekas. Dari bahan-bahan bekas, dari botol-botol bekas, bahan bekas yang dia jadi sarang nyamuk, sudah tidak jadi sarang nyamuk lagi, bisa dijadikan pot. Kita akan bikin pot dari botol bekas. Itu sebentar saya kasih lihat semua desanya. Jadi kalau ditanya apa topiknya, bilang saja Tambai. Apa itu Tambai? Taman Mini Barsa Indah. Kemudian kita lanjut tujuan. Jadi apa tujuannya? Proyek ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih hijau dan asri melalui pembuatan taman mini di lingkungan sekolah.
Selain itu, proyek ini juga akan mengajarkan siswa tentang cara mendaur ulang sampah serta pentingnya menjaga lingkungan dan cara merawat tanaman. Jadi ada poin di sini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar yang hijau. Artinya dengan banyaknya tumbuhan otomatis kita akan mendapatkan lingkungan belajar yang lebih asri. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah mendaur ulang. Nah ini intinya sebenarnya. Jadi kita akan ambil barang-barang bekas itu dari lingkungan sekolah, dari lingkungan rumah, kemudian kita akan bimbing anak kita untuk mendaur ulang, membuat sebagai barang yang bisa lepas guna kembali. Seperti itu. Kemudian cara menjaga lingkungan dan cara merawat tanaman. Bapak Ibu, saya mau fokus sedikit dulu di menjaga lingkungan. Jadi begini. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, ada sedikit tersirat yang saya tangkap dan memang itu kita akan sampaikan. Menjaga lingkungan itu bukan kalau mendaur ulang berarti sampahnya sudah ada, itu kita bikin kembali. Tapi menjaga berarti kita menjaga supaya tidak ada sampah. Nah ini juga termasuk. Nah apa yang kita harus lakukan ini, saya mau sampaikan juga di forum ini. Kedepannya saya sampaikan informasi makan gratis. Jadi sudah ada info kemarin malam, makan gratis di sekolah kita itu mulai minggu kedua Februari. Minggu kedua Februari. Informasi itu saya dapatkan langsung dari yang menghandle sekolah kita. Jadi mulai minggu kedua bulan Februari. Nah, pertama, makan gratis itu bukan dari dos, bukan dari sekali pakai, tapi dari nampan. Nampannya dari mana? Bukan orang tua siswa yang siapkan. Siapa tahu viral, ada lagi kita pikir viral itu Nasuri kumpul uang, tidak. Jadi nampannya sudah ada. Siswa ini sisa makan saja. Ceritanya begitu. Jadi kita akan dibawakan makanan sejumlah 530 siswa per hari. 530 porsi per hari akan masuk di sekolah kita mulai bulan kedua Februari. Dan yang handle kita ini itu dari TNI. Nah itu kan ada dari yayasan Pak ya, ada yayasan, ada TNI, ada dari pihak lain independen. Tapi kita bersyukurnya yang handle kita TNI, karena saya berpikir begini, banyak yang viral itu korupsi lah apalah dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kalau TNI itu tidak akan mungkin mau curang, apalagi presiden kita yang ceritanya menggalakkan ini dari TNI. Nah, itu sudah selesai gitu. Jadi dia sampaikan begitu ke saya, dan tidak Pak, insya Allah ini beda dengan yang lain seperti itu. Insya Allah nanti kita lihat bagaimana. Jadi masalah dopingnya itu nanti kemungkinan akan disampaikan di grup kelas lagi. Itu sedikit. Nah, bukan itu intinya yang saya sampaikan. Intinya adalah pada saat kita, tapi Bapak Ibu, pada saat kita sudah makan siang di sekolah, tidak ada lagi siswa yang membeli air dalam kemasan. Tapi semua siswa membawa tumbler dari rumahnya masing-masing diisi air minum. Oke, jadi semua 100% dari kelas 1 sampai gua cuma pasti C sampai kelas sedang bawa tumbler dari rumah. Nah, bawa tumbler dari rumah supaya tidak ada sampah. Ini masuk di mana? Masuk di menjaga. Nah, ini kan kalau daur ulang itu kan ada memang di sampahnya yang kita mau kurangi. Tapi meskipun kita mendaur ulang terus, tapi selalu juga ada sampah, bagaimana tidak akan bisa tercapai. Makanya kita mendaur ulang, kita juga menjaga supaya sampahnya tidak ada lagi. Nah, jadi pas kita galakkan. Jadi ada program misalnya nanti itu zero botol kemasan. Jadi zero botol kemasan SD Impres Baraya 1, zero botol kemasan artinya tidak ada sama sekali botol kemasan. Yang ada itu adalah tumbler yang dibawa dari rumah oleh siswa. Diisi pulang, diisi lagi sampai di sini habis pulang diisi lagi. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian nampan makanannya itu dari pihak penyelenggara makan gratis itu dikumpul. Jadi sudah anak-anak makan dikumpul satu tempat, ada lagi data mobil ambil jemput. Besok begitu lagi. Sampai 5 tahun ke depan. Jadi informasinya ya, nanti itu akan ada mobil yang mengantar setiap jadwalnya itu belum pasti. Apakah dia, karena kan kita di sini 2 rombel ya. Jadi apakah dia masuknya jam 10-an atau supaya dapat yang jam masuk pertama sama masuk siang. Jadi dapat dia kita di tengah-tengah. Kami masih berkoordinasi, Ibu Kepala Sekolah masih berkoordinasi supaya bisa 2 kali masuk. Supaya tidak ribet. Tapi ya tergantung dari penyelenggaranya apakah dikabulkan atau tidak. Karena standar aslinya dari sana itu 1 kali masuk. 1 kali masuk. Coba makin bayangkan kalau 1 kali masuk itu 530. Itu akan dibawa sama mobil box itu datang. Seperti itu. Selama 5 tahun, 5 hari dalam Senin sampai Sabtu. Tapi stainlessnya dikasih kembali. Tapi stainlessnya dikasih kembali seperti itu ya. Jadi itu informasi tambahan. Kita lanjut Bapak Ibu. Bisa itu kayak urutan proyek dan estimasi waktu. Tapi jadi ini adalah urutan proyek kita, ada yang estimasi waktunya. Jadi ini akan dibuatkan lagi semacam modul yang kita akan ajarkan ke siswa, tapi ini adalah gambaran secara menyeluruh. Jadi pada poin pertama itu perencanaan dan desain. Itu sebenarnya kita sudah lakukan. Itu bulan awal sampai akhir Januari. Jadi kita sudah lakukan sebenarnya. Jadi desainnya sudah ada, sisa kita atur-atur kembali, perencanaannya sudah ada. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh fasilitator. Jadi makanya siswa itu belum diikutkan karena desain dan apalagi namanya
dan desain dan apa ini perencanaan itu dilakukan oleh fasilitator. Seperti dan itu sudah dilaksanakan. Sisa kita buatkan modulnya, kemudian di-share. Kemudian pengumpulan bahan dan peralatan. Jadi, tapi Bapak Ibu, ini yang perlu saya fokus ke orang tua siswa. Pengumpulan bahan dan peralatan itu estimasinya 1 bulan. Terhitung mulai awal sampai akhir Februari. Jadi kita punya waktu mengumpulkan bahan anak-anak kita ya, itu mulai awal Februari sampai akhir Februari, 1 bulan. Dilakukan oleh siswa, didampingi oleh fasilitator, dan dibantu oleh orang tua siswa fase C. Bahan-bahannya itu seperti apa? Nanti akan detailnya disampaikan ke siswa melalui wali kelas masing-masing. Jadi kita akan bicara lagi kembali dengan fasilitator, bahan apa yang kita butuhkan, kemudian dibagi-bagi. Kan ini kan ada 6 kelas ya, jadi kita bagi-bagi per kelas. Jadi di kelas itu dibagi-bagi lagi kelompok. Tapi kemungkinan untuk semester ini kelompoknya tidak banyak. Jadi kemungkinan kelompoknya itu tidak banyak, paling banyak kemungkinan 3, ya kemungkinan juga ada 2 kelompok. Karena kita ada banyak kelas dan tamannya cuma 1 yang mau dibikin, seperti itu. Kemudian proses pembuatan, estimasi itu kita kasih estimasi 2 bulan. Terhitung mulai Maret dan April. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan itu siswa dibantu sama fasilitatornya. Orang tua siswa, ya tugasnya di situ sisa mengontrol saja. Karena tugas orang tua siswa itu sudah ada di mana? Sudah ada di pengumpulan bahan. Jadi mohon maaf, mohon bantuannya kepada orang tua siswa pada saat pengumpulan bahan ini itu betul-betul kita kerjasama. Karena tidak mungkin anak-anak kita itu akan kemana-mana kudung keliling untuk apa istilahnya itu zaman dulu, kayak boyabo, tidak mungkin, ya kan? Jadi itu dibantu, otomatis harus dibantu. Nah bahannya itu intinya nanti akan disampaikan, tapi kami semua insya Allah itu mengusahakan semua barang bekas. Semua barang bekas. Adapun mungkin yang bukan barang bekas itu kita minimalkan sesedikit mungkin. Kita lebih banyak di barang bekas seperti itu. Kemudian proses pembuatan seperti yang saya katakan tadi itu dilakukan oleh siswa full di sekolah dibantu sama guru. Oke. Kemudian perawatan dan refleksi itu dilaksanakan di akhir bulan April. Dan nanti di akhir bulan April itu kita insya Allah sudah selesai. Jadi tamannya sudah jadi. Akhir bulan April itu kita sudah menikmati. Kita sisa merefleksi dan menjaga. Ini semoga bisa terlaksana dengan baik. Kalau bisa terlaksana dengan baik, insya Allah April selesai. Pertanyaannya, Pak, dulu waktu semester 1 itu 6 bulan. Iya, tapi semester 2 kita tidak bisa 6 bulan. Karena fase C itu terdiri dari kelas 5 sama kelas 6. Makanya kami berpikir bahwa kita ambil sampai April saja. Karena kenapa? Bulan Mei itu kelas 6 sudah tidak bisa diganggu. Karena dia akan masuk di ujian akhir kelulusan. Jadi semua selesai. Akhir April semua selesai. Masalah P5 semua selesai. Jadi kelas 6 bisa konsen di ujiannya. Kelas 5 karena dia masih ada berarti sisa merawat. Jadi kelas 5 sisa merawat. Kelas 6 sudah tidak dibebankan lagi. Jadi fokusnya itu kita di bulan Januari sampai April. Pembuatannya di bulan Maret sama April. Pertanyaannya lagi, bulan puasa. Nah, itu pasti muncul di pikiran, bulan puasa. Nah, masalah Ramadan ini kan baru teknis. Ini baru teknis. Nanti kita lihat. Karena kan ini cuma 1 kali seminggu. Hari Sabtu Tompi. Cuma 1 kali. Jadi kita tidak akan membebankan ke anak-anak selain dari hari Sabtu. Tidak ada. Kalau di sekolah, kecuali di rumah ya, kalau di rumah kan orang tua yang ngurus. Kalau di sekolah tidak ada kegiatan P5 selain dari hari Sabtu. Jadi dalam 1 minggu cuma 1 hari. Cuma hari Sabtu saja. Dan kita lihat urutan liburnya itu bagaimana. Makanya saya belum bikin modul. Karena pada saat kita sudah bikin modul, kita sudah harus detail kapan anak-anak sekolah, kapan libur. Jadi kalau anak-anak misalnya pas di sini, kita aturlah bagaimana caranya. Insya Allah semoga tidak jadi beban karena cuma 1 kali dalam 1 minggu seperti itu. Dan kita juga pasti pikir tidak mungkin anak-anak puasa mau disamakan sama anak-anak yang tidak pada saat bukan bulan Ramadan gitu. Itu kemudian lanjut. Tapi rencana lokasi tambahin. Nah, ini pasti kenal ini. Yang di sudut ini ada taman segitiga di sudut itu. Itu agak terbengkalai. Kita fasilitator itu melihat, wah, ini kalau dibikin taman daur ulang, ini akan bagus sekali karena pertama sudut pandangnya dari lapangan itu pas. Dari lantai 2 juga pas. Nah, ini kita akan bikin, tapi ini tidak akan dipangkas. Kita cuma atur. Jadi ini pohon ini kita tidak pangkas. Kita cuma atur yang kosong ini bentuk segitiga, kemudian kita bikin tamannya seindah mungkin. Dari bahan bekas, botol bekas dan lain sebagainya gitu. Kayu bekas mungkin pagarnya dari kayu bekas itu. Kalau ada mau kasih kayu bekas, banyak kayu bekas di sini. Jadi ini yang taman di sana. Kemudian selanjutnya ini gambaran bahan dan desainnya. Jadi tabe ini adalah gambaran singkat ya. Cuma untuk desain yang aslinya itu nanti kami sampaikan berikutnya karena kami sementara bikin. Tapi sekedar gambaran dia akan bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang ini itu terbuat dari bahan-bahan bekas, tabe. Kalau ini dari bahan-bahan bekas. Ini bahan-bahan bekas. Kemudian kalau ini kita akan bikin dari botol bekas. Dari botol bekas. Kemudian ini botol-botol kaca, tapi kita nanti lihat kalau susah dapat botol kaca karena sekarang saya lihat penjual bakso jual juga. Jual juga botol kacanya. Nanti kita pakai botol aqua saja. Nggak ada masalah. Kemudian kita akan bikin pot-pot seperti ini, yaitu dari bahan-bahan bekas semua. Jadi botol-botol kita manfaatkan. Kemudian selanjutnya, ini kita akan bikin pot bertingkat. Kita akan simpan di sana pot bertingkat seperti ini. Itu semua dari botol bekas.
Jadi kita semua dari botol bekas. Saya bilang tadi, diminimalkan penggunaan dana, tapi otomatis untuk cek itu tidak ada mungkin cek bekas ya. Kalau cek itu tidak ada cek bekas. Jadi kemungkinan untuk dananya itu ya pembelian cat mami sama paku dan lain sebagainya, sama selotip atau kalem dan lain sebagainya. Tapi bahan utamanya itu kita ambil dari botol bekas seperti itu. Oke, begini gambarannya, gambaran singkat. Tapi insya Allah kita akan bikin sesuaikan dengan keadaan dan bentuk lokasi kita seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Cukup singkat. Saya berikan kepada moderator. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Tapi saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak. Sesi tanya jawab. Terima kasih dengan materi yang dibawakan. Untuk itu kami minta tepuk tangan untuk Pak Rizka. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini saya persilakan kepada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya tentang proyek ini, kami persilakan. Ya silakan Ibu. Tapi pas yang kemarin ada sistem per kelompok setiap kelas sebenarnya kelas B. Iya. Dia tadi ada kelompok apa di sini dia harus dulu atau dikumpulkan kelas B Oh, iya. semua C semua A semua. Oh iya, baik. Bagaimana Pak? Langsung dijawab? Iya, langsung di. Oke, silakan. Jadi begini, saya sudah sampaikan tadi, Bu. Nanti untuk pembagian kelompok atau kerjanya itu kan nanti kita atur di modulnya. Jadi kita atur di modulnya. Kami sekarang sementara proses untuk modul karena kita mau lihat dulu hari-hari liburnya gitu. Nah, untuk masalah kelompok, kemungkinan tetap ada kelompok, tapi tidak banyak nih kayak dulu. Dulu kan 6 ya, satu kelas 6. Jadi kemungkinan dalam satu kelas itu paling banyak 3, kemungkinan juga 2 kelompok Ji. Karena kalau 2 kelompok, jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga kita per kelas. Artinya ini masih belum pasti. Nanti kita lihat dulu kebutuhan bahannya apa. Kalau memang kebutuhan bahannya itu jenisnya cuma sedikit, kan bisa begini, jenisnya banyak, berarti kita bagi kelompok banyak. Tapi kalau jenisnya sedikit, berarti bahannya yang kita perbanyak. Kalau bahannya kita perbanyak, berarti kelompoknya sedikit. Kelompoknya sedikit, seperti itu. Jadi masalah pembagian kelompok, kemungkinan akan tetap ada, tapi tidak banyak. Dan ada juga kemungkinan tidak ada kelompok. Ada juga kemungkinan, karena kita tidak bisa juga bagi di kelas misalnya kelas 5A 3 kelompok, kelas 5B misalnya 2 kelompok. Ada kemungkinan kelas lain jamin saya bagi kelompoknya. Karena saya dapat bagian tanah misalnya. Saya dapat bagian tanah. Jadi saya bagi satu kelas semua tanah. Nah, itu kan ringan. Satu kelas tanah. Oh, oke. Oh, itu di saya tanah misalnya. Kan begitu. Jadi tidak ada menutup kemungkinan, bisa juga kelompok, bisa juga tidak kelompok. Dan yang pasti itu kalaupun ada kelompok tidak akan banyak kelompoknya supaya ringan seperti itu. Ya, itu. Terima kasih banyak. Silakan. Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertama saya tanyakan apakah nanti ini bersama bahwa kita siswa kerjakan di sini bersama-sama atau bahkan udah kita bawa dari apa yang sudah jadi. Yang kedua mungkin saran saya Pak, kita tentukan memang tema supaya bahan yang kita siapkan. Saya setuju memang ada kelompok Pak. Jadi kita bisa mengestimasi bahan daur ulang atau barang bekas yang kita bawa supaya tidak terlalu mungkin ada terlalu banyak. Iya. Saya memang kalau saya saran saya Volumenya ditetapkan begitu. tetapkan temanya apa supaya kita bisa mengestimasi atau mengatur semua kegiatan. Cukup Dika. Suka ke sana ya? Ya. Oh iya Pak. Pak Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ini betul sekali yang disampaikan sama Bapak Ketua Komite tadi. Saya sampaikan tadi untuk bahan itu akan ada tercantum semua di modul. Jadi akan tercantum di modul itu misalnya begini. Kelas 5A dia misalnya botol sekian jumlahnya. Sekian jumlahnya. Misalnya kelas 5B kita tetapkan botol Fanta. Ini kan tidak mungkin mau digabung di dalam begini seperti orang mau timbang barang bekas. Tidak. Jadi itu semua akan disampaikan di modul. Jadi di modulnya itu yang detail nanti Pak. Di modulnya ini kan cuma gambaran. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Jadi misalnya begini, contohnya begini. Kelas 5A kelompok 1 misalnya. Kelompok 1 tugasnya mengumpulkan botol dengan jenis Fanta atau Sprite atau Coca-Cola model Lansing ukuran 1,5 liter. Semua harus begitu. Supaya apa? Supaya terarah. Jumlahnya berapa? Di kelas 5A kelompok 1 harus sekian jumlahnya supaya mencukupi. Makanya itu saya bilang kita harus hitung baik-baik dulu. Itu yang kerjanya itu fasilitator semua. Insya Allah awal Februari itu insya Allah kita sudah paparkan dalam bentuk laporan bukan laporan modul yang disampaikan ke orang tua siswa melalui grup-grup seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua Bapak, pengerjaannya. Nah, ini pengerjaan kita usahakan itu bahan saja yang disiapkan dari rumah. Pengerjaannya itu di sekolah. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ban. Ada mi banna, bawa dari rumah ceritanya. Misalnya kelompok ini ban 3 buah misalnya. Bawa mi banna ke sekolah. Kan kita punya desain itu, banyak begini Pak Ambo, misalnya ini gambarnya Pak Ambo. Begini warnanya supaya bagus Pak Rizal. Oh, cocok nih. Ini Pak Ambo warna apa? Oh ya, kita butuh cat. Oh, ini catnya ini kelas ini, bagiannya ini. Bawah, seperti itu. Ya, dia khusus cat. Gitu. Kemudian begitulah nanti pembagiannya. Pada saat kita mengecat itu di sekolah. Di sekolah kita kerjakan, otomatis tidak mungkin siswa semua, otomatis fasilitatornya turun.
Karena paling siswa itu cek peduli nak. Sudah itu finishing guru lagi begitu. Jadi intinya ada proses lah yang terjadi di sekolah. Kalau misalnya bahannya dikerja memang di rumah, dicek memang di rumah, kamu kan itu P5 siswa, P5 orang tua siswa namanya itu. Jadi kami di fase C itu, kami di fase C berusaha untuk betul-betul siswa. Makanya kemarin waktu semester 1 ada memasak di sekolah. Memasak di sekolah itu ada memang. Jadi bukan makanan jadi dari rumah dibawa, memang ada memasak di sekolah. Jadi sama halnya sekarang, kita betul-betul orang tua siswa yang mengerjakan bersama dengan fasilitatornya seperti itu. Mungkin cukup Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas tanggapan dan masukannya. Bagi Bapak Ibu yang lain, pertanyaan masih ada yang bertanya. Oke, silakan. Awalnya kami ada proses dibagi kelompok untuk tari kreasi. Apakah itu tidak ada diganti dengan ini atau berjalan bersama? Tari kreasi apa? Tugas lain. Oh mungkin tugas lain. Itu masing-masing wali kelas tugas lagi. Ya begini Bapak Ibu. Sebenarnya begini. Ya P5 itu Proyek dengan P5. itu proyek fase. Proyek fase itu berarti sepakat dia 2 kelas. Kelas 5 sama kelas 6 per topik. Kalau tema itu satu sekolah. Itu ada memang dan dia dikerjakan memang ada tahapnya. Ada tahapnya mulai dari awal sampai selesai 1 semester. Itu tidak menutup kemungkinan ada tugas-tugas lain yang diberikan sama gurunya. Iya, mungkin SBDP Pak ya, seni budaya kah atau mungkin masih ada seperti di kelas saya itu masih ada membuat prakarya sedikit demi sedikit itu tetap ada. Jadi intrakurikuler di mata pelajaran dia mengikuti. iya. Jadi intrakurikuler dia di mata pelajaran itu masing-masing ada tugas-tugasnya masing-masing. Kalau ini dia berdiri sendiri di proyek penguatan pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan itu tergantung dari wali kelas masing-masing. Jadi dia tidak ikut di P5-nya. Jadi bukan mapel ini. Bukan mapel. Jadi kalau P5 itu tidak masuk di IPAS. Bahasa Indonesia dia tidak masuk di situ, dia berdiri sendiri. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan tadi, P5 itu ada rapornya tersendiri. Jadi rapornya dia berdiri sendiri, bukan rapor intrakurikuler. Kalau rapor intrakurikuler itu yang 5 mata pelajaran. Kalau rapor ekstrakurikuler yang khusus ini kokurikuler itu dia di luar dari mata pelajaran. Jadi dia ada rapor tersendirinya. Makanya di rapornya itu diterbitkan 1 kali dalam 1 tahun, dia minimal 2 proyek di dalam. Jadi nanti pada saat kenaikan kelas sudah ada rapor P5-nya anak-anak. Memuat 2 nilai. Nilai semester 1 yang masa-masa sama nilai semester 2 yang ini seperti itu. Tapi silakan masih ada. Terima kasih Pak. Pada Ibu, kami persilahkan dulu sedikit dulu Pak Ibu. Ya, tapi dibuka seadanya. Jangan dibuka dulu. Sambil kita mau kalian bertanya. Pas tong ini selesai jam 10. Next time. Tapi Bapak sama yang mau bertanya, sambil kita sedikit makanannya. Aduh. Kalau tidak ada Ibu terakhir. Kalau tidak ada, kami masih akan malam untuk memberikan kepada kami persilahkan. Perasaan tadi sudah bilang Waalaikumsalam. Bisa minta panggil. Jangan nih. Oke, baik Bapak Ibu sambil mencicipi ala kadarnya ya dari sekolah kita bersama. Jadi untuk itu tadi sudah sepakat ya. Jadi nanti misalnya ke depannya memang perlu ditetapkan volumenya siswa itu bawa apa begitu per kelompok apa. Terus apa yang mau dibuat begitu. Jadi ada input ada outputnya seperti itu. Jadi tidak seperti payah-payah semua. Dari suruh dibawa data disuruh bawa disimpan begitu. Ada di modul semua nanti sama. Ya, jadi ya betul. Jadi nanti ada volume, ada anggarannya, ada kesepakatannya seperti apa begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi sama Pak Rizkal. Ya, sesungguhnya itu Bapak Ibu di kurikulum itu ada yang dinamakan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Ya, jadi yang dinamakan intra itu adalah mata pelajaran yang 5 bidang studi yang wajib dan ada juga yang fase B yang mulok seperti itu. Ya, jadi ada mapel kelompok A dan mapel kelompok B mulok. Nah, kemudian ekstrakurikuler itulah yang diadakan sama anak-anak pelatih dari luar. Pramuka itu saya ambil pelatih dari luar. Kemudian yang karate juga saya ambil pelatih dari luar. Cuman kalau pramuka memang dibiayai oleh dana BOS, honor pelatih. Tapi kalau karate itu dibebankan di peserta masing-masing. Ya, tetapi kan ini ada lomba nanti karate. Itu karena dana BOS juga belum turun sampai detik sekarang. Ya, jadi karena kalau maksudnya saya inisiasi sendiri juga ini. Karena kalau kita tunggu dana BOS kapan keluar, tidak ada kegiatan di sekolah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa tutupi pembayaran listrik dan wifi seperti itu dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah ini mulai kombel komunitas belajar guru itu kenapa saya adakan tiap bulan? Kombel itu saya adakan tiap bulan. Ini untuk tidak membuat para pemeriksa tim BOS itu mengasumsi atau berargumentasi atau paradigmanya beda-beda. Kalau di Juknis Dana BOS itu misalnya rapat anggota dewan guru itu selalu ditanyakan Ki,
Apa sih yang didapatkan setiap bulan sama gurunya? Nah, jadi saya berinisiasi bersama dengan guru-guru semua untuk mengadakan komunitas belajar guru setiap bulan. Seperti itu. Nah, inilah guru dilatih, siswa yang kena dampaknya. Inilah P5. Jadi, kombel atau komunitas belajar guru yang diadakan tiap bulan di sekolah, itu pematerinya saya tidak ambil dari luar Bapak Ibu. Tapi saya ambil dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Sehingga terbuka juga bagaimana public speakingnya guru-guru, terbuka juga tidak grogi-grogi kalau ada di depan orang banyak, seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, tapi tidak ada di sini, ya, di provinsi lain. Misalnya kalau disuruh maju ke depan, misalnya kamu aja saya, kamu, begitu ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah berinisiasi untuk tidak mengambil pemateri dari luar. Karena itu juga akan dipertanyakan oleh tim pemeriksa, tim manajemen BOS, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika P5 diadakan ini dilaksanakan ya Bapak Ibu harus ya ini harus karena untuk anak tak skillnya anak tak. Kalau sampai di perguruan tinggi skill ini dibawa lagi Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga berkontribusi di UNM Universitas Negeri Makassar itu selalu dibahas tentang skill. Betul tidak Pak Mbo? Betul. Ya, karena penelitian kita sekolah ini Bapak Ibu sudah kerjasama dengan UNM Universitas Negeri Makassar mengenai penelitian kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh UNM itu guru-guru di sini pasti dilibatkan. Ya, baru-baru ini Ibu Una dan Pak Ambo. Kemudian kegiatan-kegiatan BPGP juga pasti dilibatkan ini sekolah. Jadi saya katakan sama guru-guru nanti banyak yang penyuluhan penelitian itu datangnya di sekolah kita. Karena kita sudah MOU. Ada MOU-nya di saya sudah kirim juga di grup kalau tidak salah sudah ya? Belum kayaknya. Belum. Ya, saya sudah MOU baru-baru kemarin Juni saya kirim Juni. Januari. Bukan. Desember. November kayaknya. November. Ya, ada di sini. Saya sudah komunikasi dengan baik sama Pak Dokter, Pak Dekan di sana untuk selalu melibatkan guru-guru kami. Karena sesungguhnya guru-guru itu Bapak Ibu harus juga belajar. Kapan tidak belajar? Kita ketahui di lingkungan sekolah ini tidak semua menengah ke bawah. Ada bapak-bapaknya yang kerja di BKD, ada yang polisi. Kalau digitalnya orang tuanya mapan, baru gurunya tidak mapan, apa kata dunia? Nah, tidak maunya gitu bilang pada orang apa? Tidak maunya dibilang murid-murid, apa gini guruku, begini diajarkan Kak. Kalau bapakku ini anu jago mi. Nah, tidak maunya dibilang. Makanya saya biasa katakan sama guru-guru, ayo kita maju, tampil. AI banyak di luar sana, kita bisa belajar. Jadi banyak itu AI yang menipu-menipu Bapak Ibu ya. Nah, itu juga saya kasih tahu jangan sampai kita termakan AI. Karena AI banyak menipu. Gambarnya aja nata, suaranya nata, bisa natiru semua. Itu yang sudah saya pelajari di UNM. Jadi, iya, video-video semua yang buat orang terkesan bilang anak tak. Jatuh di sana minta uang. Anu meki, tergesa-gesa meki, capek meki. Nah, viral kami di medsos. Dibilang anak tak, padahal anak tak tidur di rumah. Begitu. Banyak kasus begitu. Jadi seperti ini yang saya harapkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang ya mendukung anak tak untuk mengembangkan skillnya, insya Allah ke depannya tidak ada lagi anak-anak yang ditipu-tipu ya. Apalagi dengan brimo-brimo itu berbrimo ya dari jalan kalau ada masuk di WA tak skip. Baca saja baru jangan klik-klik. Sekarang bahaya kalau klik-klik. Habis itu, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang belum tahu atau bagaimana, informasikan Ki. Kalau saya mau di patolotoloi banyak patolotoloi Kak. Tidak bisa karena patolotoloi. Kubalas selalu Bapak Ibu. Susah Ki, penipu kita lawan. Sudah berhenti Mi. Banyak sekali. Saya mulai dari Instagram, mulai dari Twitter, mulai dari Facebook, semua WA paling banyak. Jadi bisa lalu itu ku setel Ki. Tidak ada masuk WA yang saya tidak simpan nomornya. Ada tak bisa di setel di WA. Tapi saya juga biasa ragu Bapak Ibu karena biasa undang ke kementerian kalau kasih begitu tidak diundang maka. Jadi kita mami yang terampil-terampil Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Oke, saya ulang lagi fase P5 ini Bapak Ibu harus mendukung anaknya. Tidak boleh bilang tidak sanggup Kak. Ada di tetangga yang sanggup mungkin misalnya. Ada tetangga bilang daripada itu nubuang itu botolmu nak kasih mak begitu. Jadi tidak terkesan Ki payah-wayabo, terkesan Ki membersihkan sampah tetangga. Betul tidak? Daripada pikir mencari-cari. Jadi kalau misalnya duduk-duduk Ki, nah dipakai itu botol tak banyak Ki buang itu, kasih maka. Begitu. Kalau saya di sana di kelas 1 juga seperti itu. Jadi P5-nya itu membuat lampion. Jadi enak Ki pandang-pandang kelas ke Bapak Ibu, ada lampion di atas berwarna-warni. Saya belum maju ke tamanku. Kalau maju ke bisa di negeri ya Bapak Ibu. Jadi saya bercerita sedikit saya di negeri. Kalau saya juga maju keluar pasti temanku ikut juga. Jadi hanya itu saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mendukung terus ini programnya Bapak Menteri yang dilanjutkan oleh Pak Muti ya. Terkesan banyak inovasi-inovasi nanti dari Pak Menteri, Pak Muti ya, yang bahasanya itu menggantikan istilah-istilah Bapak Ibu, tapi fokusnya itu sama. Kalau saya baca semua edarannya itu sama, tidak jauh beda dari kurikulum Merdeka. Tapi dia juga belum mengganti kurikulum, belum mengganti juga nama kurikulum, masih kurikulum Merdeka kita pakai ini. Mungkin di tahun ajaran baru. Oke, karena kita juga ada, siapa tahu kita menginformasikan sedikit lagi menginformasikan keluar Bapak Ibu ya.
sekarang itu dilema Ki yang tingkat SMP akhir dan SMA akhir. SMP akhir mau paling banyak. Jadi Bapak Ibu, coba kita cek-cek Anata di Nisen Data terhadap yang SMP ini. Kalau SD insya Allah aman. Kalau yang SMP Bapak Ibu itu terancam tidak dapat ijazah yang tingkat akhir. Itu sementara diurus. Sementara proses pengurusan. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bicara begini? Nanti kalau SMP Anata mau masuk SMP ada kelas 6 pasti di sini kan? Kalau mau masuk SMP jangan lama paksa Anata kalau memang tidak bisa masuk di situ. Karena itu jalur solusi, ini tidak dapat nanti ijazah. Itu ijazah Bapak Ibu, kebetulan saya juga operator Dapodik. Kemarin saya sudah install pembaharuan aplikasi 2025B. Itu sudah ada memang di situ. Klik link ini untuk menampilkan aplikasi Blanko ijazah. Jadi ada memang, jadi yang ada di namanya di Dapodik itu yang dapat ijazah. Bagaimana yang menyuap? Itu jalannya ini semua Bapak Ibu, karena larang memang suka menyogok Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa nanti masuk jangan dikasih masuk. Di SMP 6 itu 2000 yang terancam tidak punya ijazah. Di SMP 7 belum SMP 8. Itu yang namarakan sekarang Pak Walita. Karena sebenarnya bukan Pak Kadisawat, tapi Bapak Ibu yang memaksa juga mau masuk anaknya di situ. Maka dicarikan jalan, dibukakan kelas. Ternyata kelasnya kosong, kelasnya tidak ada di sini Dapodik. Jadi ini bahan untuk kasih tahu tetangga kalau tidak bisa masuk di situ negeri kamu ke Mas Sogo, karena larang Tuhan masuk ke Sogo. Dilarang kita dapat Sleman Mas Sogo sama Tuhan. Dilarang Ki. Jadi kalau nggak bisa masuk SMP situ banyak SMP lain. SMP swasta pun alhamdulillah baik-baik aja, cerdas di semua anaknya orang. Ini Mina ini tinggal berapa bulan lagi? Tinggal bulan 5 ini. Kasihan anak SMP yang tidak memegang ijazah kalau tidak cekatan ke kementerian. Banyak temanku kasih tahu di situ. Nah bilang oh di mana dicek? Cek di Nisen Data. Kalau ada namanya situ tidak aktif berarti tidak ada masuk namanya nak. Cek di nisen.data.kemdikbud.go.id. Kita cek, masukkan nisennya di situ pasti ada aktif di sekolah ini, tidak aktif. Ada situ ada tulisannya aktif dan tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif berarti tidak ada nata di sekolah situ, percuma kita ke sekolah, tidak dapat ijazah. Iya, ini kutanya Dik, karena sebenarnya bukan Pak Kadisawat, kita semua orang-orang masuk ke Sogo. Buktinya kemarin kita di sini, Dik. Banyak nata dinas. Tapi tidak disogo Ji, dikasih masuk bisa. Dikasih masuk. Kan kita SD tuh tidak ada tidak bisa membuka ruang kelas baru. Kalau SMP banyak memang kelasnya. Di situ kesempatannya. Nah, kalau aturan Kemdikbud Bapak Ibu, SMP itu hanya bisa memiliki 11 rombel untuk kelas 1 misalnya, kelas 2 dan kelas 3. Jadi lebih dari 11 rombel, kelas 1-nya tidak bisa masuk di aplikasi. Kelas bayangan. Kelas bayangan di lapangan Ji, tapi di kementerian tidak masuk Ki, tidak tercatat. Jadi jangan makin nanti SMP kalau ada kelas 6 sini, pasti ada karena fase 56 ini. Kalau kelas 6 Ki, jangan makin paksa ya. Jangan makin mengurus kiri kanan. Nggak ada gunanya. Mas Sogot pun makin dosa tunjuk Ki. Kita kasih juga itu guru dosa tongi, sama-sama kita dosa. Iya. Bayangkan itu saya Bapak Ibu, tahun yang lalu kemarin saya tidak tahu, saya juga tidak mau konfirmasi terlalu banyak. Pak Nadia, Pak Sulaiman, suamiku bilang, di sekolahmu wartawan kasih masuk orang ini, begini kasih wartawan. Bilang, dia gitu loh, wartawan nak kasih bukan saya. Saya ini tidak ada, pernah kak minta-minta. Tanya sini guru-guru, pernah kak minta-minta? Tidak ada. Nah bilang, tetap urusan namamu ya, kan dia berurusan dengan wartawan bukan saya. Itu sempat kejengkel karena ada tahun lalu, bukan tahun ini. Tahun lalu itu berurusan dengan wartawan masuk ke sini, bayar katanya sama wartawan masuk di sini Pak. Berurusan nama saya. Nggak tahu siapa pelakunya. Saya bilang sama suamiku yang penting bukan saya. Saya siap aja Pak, siapkan diperiksa apapun. Kalau memang saya di sini ada korupsi atau ada pungut-memungut tanpa kesepakatan orang tua siswa, saya siap diperiksa. Seperti itu ya Bapak Ibu, semoga nanti kedepannya pas tepat jam 10 kita tutup ya Parisa. Kita tutup diskusi kita hari ini Bapak Ibu, dan senantiasa kita terus memantau terus Anata Bapak Ibu. Jangan sampai kita bilang ada di sekolah, nah tidak ada Ji. Sekarang pergaulan kesana kemari nih banyak alasannya anak-anak. Karena ya digital juga lebih hebat dari sekarang. Seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap melihat, tetap memantau anaknya dan rajin-rajin komunikasi dengan wali kelasnya. Terus wali kelas kan biasa tidak ada jadi kelas guru mapel. Ada grupnya guru mapel kan? Ada tidak? Ya. Jadi kalau pelajarannya Nata harus kita tahu juga. Siapa tahu tidak ada guru wali kelasnya, guru mapel yang ada, infokan ke guru mapel. Bagaimana keadaannya kondisinya Nata. Terus Bapak Ibu di sini tiap bulan minta laporan. Saya sudah sampaikan ke guru-guru, minta laporan ke tercapaian perkembangan anak peserta didik. Ya. Kalau kami di TK itu memang tiap bulan kita sampaikan kebetulan saya kepala sekolah Playgroup Unyil, kita sampaikan kepada orang tua siswa pencapaian anaknya si A seperti ini supaya ada tindakan dari orang tua siswa. Kami juga guru tetap berusaha menuntun anak-anaknya Bapak Ibu seperti itu. Jadi tiap bulan minta Ki WA pribadi japri Ki guru-gurunya bagaimana laporan perkembangan anakku supaya bikinkan Ki file kirimkan Ki.
Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bisa dipertahankan. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Maka kegiatan hari ini sudah selesai dan kami dari STI Persebaya 1 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ibu datang kemarin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.